Pemain lokal unjuk gigi. John Hartman bongkar tujuan TC jelang Piala AFF. Dua nama baru muncul ke permukaan. Atmosfer sepak bola nasional kembali memanas. Menjelang bergulirnya Piala AFF 2026 atau ASEAN Hyundai Cup, publik Indonesia mulai dibuat penasaran dengan arah baru yang dibawa pelatih anyar Timnas Indonesia, John Hartman. Sosok yang dikenal tegas dan memiliki filosofi permainan intensitas tinggi itu, kini mulai menunjukkan gebrakan besar di tubuh skuad Garuda. Berbeda dari era sebelumnya yang banyak mengandalkan kekuatan pemain diaspora dan nama-nama langganan Timnas, kali ini Hartman justru memberikan sorotan khusus kepada para pemain lokal yang tampil di kompetisi domestik. Keputusan tersebut langsung memancing perbincangan luas di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Banyak yang menilai langkah ini sebagai sinyal dimulainya era baru Timnas Indonesia. Sebab untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, pemain Liga Indonesia kembali mendapatkan panggung utama untuk menunjukkan kualitas mereka secara langsung di depan pelatih kepala Timnas. Situasi ini memang tidak lepas dari kondisi jadwal Piala AFF 2026 yang berada di luar kalender resmi FIFA. Artinya, klub-klub Eropa tidak memiliki kewajiban untuk melepas pemain mereka ke Timnas. Kondisi tersebut membuat sejumlah pemain diaspora berpotensi absen membela merah putih. Namun bagi John Hartman, keterbatasan itu justru menjadi peluang besar. Ia melihat ini sebagai momentum terbaik untuk membangun fondasi baru Timnas Indonesia dengan mengevaluasi secara menyeluruh kualitas pemain lokal. Hartman ingin memastikan bahwa Indonesia tidak hanya bergantung pada pemain yang berkarir di luar negeri, tetapi juga memiliki kedalaman skuad kuat dari kompetisi domestik. Dalam wawancara terbarunya, Hartman mengungkapkan bahwa pemusatan latihan atau TC yang akan digelar di Jakarta pada akhir Mei 2026 bukan sekadar agenda latihan biasa. Menurutnya, TC tersebut adalah tahap penting untuk membentuk identitas baru Timnas Indonesia. Salah satu langkah besar yang harus kami ambil adalah mengevaluasi pemain domestik. Kami ingin melihat profil pemain yang sanggup memenuhi intensitas yang saya inginkan untuk masa depan Timnas, ujar Hartman. Pernyataan itu langsung menjadi sorotan. Banyak pihak menilai Hartman sedang mencoba membangun budaya kompetitif baru di dalam skuad Garuda. Ia tidak ingin ada pemain yang merasa posisinya aman. Semua pemain, baik senior maupun pendatang baru, wajib menunjukkan kualitas, mentalitas, dan kemampuan beradaptasi dengan sistem permainan modern yang ingin diterapkannya. Gaya permainan Hartman sendiri dikenal menuntut pressing agresif, transisi cepat, dan stamina tinggi. Karena itu, TC nanti diprediksi akan menjadi ujian berat bagi para pemain lokal. Mereka bukan hanya dituntut memiliki teknik bagus, tetapi juga kemampuan fisik dan mental untuk bermain dalam tempo tinggi selama 90 menit penuh. Menariknya, di tengah perhatian publik terhadap nama-nama besar, justru muncul dua sosok baru yang mulai mencuri perhatian. Dua pemain tersebut adalah Axel Runtukahu dan Bryan Fatari. Nama pertama yang langsung menjadi perbincangan adalah Axel Runtukahu. Penyerang milik Persija Jakarta itu akhirnya mendapatkan kesempatan emas setelah tampil impresif di kompetisi domestik. Ketajamannya bersama klub membuat John Hartman tertarik untuk melihat potensinya secara langsung di level internasional. Selama beberapa musim terakhir, Axel memang dikenal sebagai striker pekerja keras dengan mobilitas tinggi. Ia tidak hanya piawai mencari ruang di kotak penalti, tetapi juga aktif membantu pressing sejak lini depan. Karakter seperti inilah yang tampaknya cocok dengan filosofi permainan John Hartman. Apalagi dengan absennya beberapa striker diaspora yang berkarir di Eropa, peluang Axel untuk mendapatkan menit bermain di Timnas terbuka sangat lebar. Banyak pengamat menilai bahwa TC nanti akan menjadi momen paling menentukan dalam karirnya. Jika mampu tampil konsisten dan mengikuti standar intensitas yang diinginkan Hartman, bukan tidak mungkin Axel akan menjadi kejutan utama Indonesia di Piala AFF 2026. Selain Axel, nama lain yang mulai naik ke permukaan adalah Bryan Fatari dari Dewa United.
Pemain bertahan ini menjadi salah satu sosok yang diam-diam menarik perhatian tim pelatih berkat performa stabilnya di kompetisi domestik. Bryan dikenal sebagai bek yang disiplin, kuat dalam duel udara, dan memiliki keberanian dalam membangun serangan dari lini belakang. Dalam skema permainan modern, kemampuan seperti ini sangat penting. Hertman tampaknya ingin membentuk lini pertahanan timnas yang bukan hanya kokoh saat bertahan, tetapi juga mampu menjadi titik awal serangan cepat. Karena itulah, pemanggilan Bryan dianggap sebagai langkah strategis. Kehadirannya diprediksi akan menambah persaingan ketat di sektor pertahanan yang selama ini dihuni nama-nama senior. Bukan tidak mungkin, jika mampu tampil maksimal selama TC, Bryan akan langsung mendapatkan tempat utama di skuad Garuda. Meski memberi ruang besar kepada pemain baru, Hertman tetap mempertahankan beberapa sosok berpengalaman untuk menjaga keseimbangan tim. Nama-nama seperti Mark Locke, Tom Haye, hingga Sadil Ramdhani tetap menjadi bagian penting dalam rencana timnas. Kehadiran pemain senior ini dinilai sangat vital. Selain memberikan kualitas di atas lapangan, mereka juga diharapkan menjadi mentor bagi para pemain muda dan debutan. Hertman tampaknya ingin menciptakan harmoni antara pengalaman dan energi baru. Ia membutuhkan pemain senior yang memahami tekanan pertandingan internasional, namun juga ingin menghadirkan semangat lapar dari pemain-pemain lokal yang ingin membuktikan diri. Kombinasi inilah yang diakini bisa membuat timnas Indonesia tampil lebih kompetitif di Piala AFF nanti. Menariknya lagi, pendekatan Hertman mulai mendapatkan respons positif dari publik. Banyak supporter merasa antusias karena pemain lokal kembali mendapatkan perhatian besar. Selama ini, perdebatan mengenai kualitas pemain lokal dan diaspora memang selalu menjadi topik panas di sepak bola Indonesia. Namun Hertman mencoba mengubah sudut pandang tersebut. Baginya, siapapun yang mampu memenuhi kebutuhan taktik dan intensitas permainan berhak mendapatkan kesempatan. Tidak peduli apakah pemain itu berasal dari Eropa atau dari kompetisi domestik. Pendekatan meritokrasi seperti ini dinilai sehat untuk perkembangan timnas. Kompetisi di dalam skuad akan semakin ketat, dan pemain pun dipaksa terus berkembang agar tidak kehilangan tempat. Selain aspek teknis, TC di Jakarta nanti juga diperkirakan akan menjadi tahap awal pembentukan karakter baru timnas Indonesia. Hertman dikenal sebagai pelatih yang sangat memperhatikan mentalitas pemain. Ia ingin membangun tim yang tidak mudah menyerah, berani menekan lawan, dan memiliki kepercayaan diri tinggi di setiap pertandingan. Karena itu, selama TC nanti para pemain kemungkinan tidak hanya menjalani latihan fisik dan taktik, tetapi juga sesi penguatan mental serta pemahaman filosofi permainan. Piala AFF 2026 sendiri menjadi target penting bagi Indonesia. Setelah bertahun-tahun gagal meraih trofi di Asia Tenggara, publik kini berharap perubahan besar di bawah John Hertman bisa membawa hasil berbeda. Tekanan tentu tidak kecil. Ekspektasi supporter Indonesia selalu tinggi, terlebih ketika melihat banyaknya potensi pemain muda dan kualitas kompetisi domestik yang mulai berkembang. Namun Hertman tampaknya memahami tantangan tersebut. Ia tidak ingin sekadar membentuk tim yang populer di atas kertas. Ia ingin menciptakan skuad yang benar-benar siap bertarung dan memiliki identitas permainan jelas. Karena itu, TC bulan Mei nanti diprediksi akan berlangsung sangat keras dan kompetitif. Setiap pemain harus berjuang menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Satu kesalahan kecil saja bisa membuat peluang masuk skuad utama hilang. Sebaliknya, bagi pemain yang mampu tampil disiplin dan sesuai dengan kebutuhan taktik, pintu menuju timnas akan terbuka lebar. Kini perhatian publik tertuju pada bagaimana para pemain lokal menjawab tantangan besar tersebut. Apakah Excel Runtukahu mampu membuktikan dirinya layak menjadi mesin gol baru Garuda? Apakah Bryan Fatari bisa menjelma sebagai tembok kokoh di lini belakang? Dan mampukah kombinasi pemain senior dan debutan membawa Indonesia meraih mimpi yang selama ini belum tercapai? Semua pertanyaan itu akan mulai terjawab dalam pemusatan latihan akhir Mei nanti. Satu hal yang pasti, era baru timnas Indonesia di bawah John Hertman benar-benar telah dimulai. Dan kali ini,
para pemain lokal mendapatkan kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa mereka juga layak menjadi tulang punggung kebangkitan sepak bola Indonesia di level Asia Tenggara.